Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elmi Faisal dari kelas IF 4312 dengan NIM 13011904000. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pertama mata kuliah pembelajaran mesin mengenai clustering. Pertama dilakukan yaitu memuat dataset. Di sini saya memanfaatkan Pandas untuk memuat dataset. Dataset yang dimuat pertama kali yaitu data kendaraan train dengan tipe CSV. Dan di sini datasetnya. Seperti yang terlihat, masih terdapat data none atau data yang kosong, sehingga kita perlu melakukan pra-pemrosesan data atau data pre-processing. Yang pertama dilakukan yaitu menangani data yang hilang atau yang data kosong tadi ini. Yang pertama, kita mengecek jumlah nilai kosong terlebih dahulu. Seperti yang terlihat, hampir semua kolom terdapat nilai yang kosong, sehingga kita perlu menangani nilai data yang kosong tersebut. Pertama-tama, kita akan mengisi nilai yang kosong pada data SIM. Dalam data SIM, terdapat definisi yaitu 0, yaitu tidak memiliki SIM, dan 1, yaitu memiliki SIM. Nah, jika kita asumsikan bahwa data yang kosong mungkin saja karena pelanggan tersebut pernah memiliki SIM, namun SIM-nya saat ini sedang hilang atau sudah tidak aktif lagi. Sehingga kita akan mengisi data tersebut dengan nilai 0 karena saat ini pelanggan tersebut tidak memiliki SIM yang aktif. Dan di sini kita mengisinya dengan 0. Dan seperti yang terlihat, sudah tidak ada data yang kosong lagi pada data SIM. Selanjutnya, kita akan mengisi nilai yang kosong pada data sudah asuransi. Dalam data sudah asuransi, terdapat definisi 0, yaitu pelanggan belum memiliki asuransi kendaraan, dan 1, yaitu pelanggan sudah memiliki asuransi kendaraan. Lalu, jika kita asumsikan atau perkirakan bahwa data yang kosong tersebut mungkin saja karena pelanggan tersebut pernah memiliki asuransi kendaraan, namun asuransi tersebut sudah tidak aktif. Sehingga kita akan mengisi nilai yang kosong tersebut dengan nilai 0. Karena pelanggan saat ini tidak memiliki asuransi kendaraan yang aktif. Di sini kita mengisi dengan 0 dan terlihat bahwa sudah tidak ada data yang kosong pada data asuransi. Selanjutnya, kita akan mengisi nilai yang kosong pada umur kendaraan. Jika kita asumsikan bahwa data yang kosong tersebut karena tidak ada catatan dalam mengenai umur kendaraan tersebut, mungkin saja kendaraan tersebut masih baru, sehingga tidak ada catatan kendaraan tersebut. Sehingga kita akan mengisi nilai yang kosong pada umur kendaraan, yaitu dengan nilai kurang dari 1 tahun. Di sini kita mengisi dengan nilai kurang dari 1 tahun dan sudah tidak ada lagi data yang kosong pada data umur kendaraan. Selanjutnya, kita akan mengisi nilai yang kosong pada kendaraan rusak. Jika kita asumsikan bahwa data yang kosong tersebut karena tidak ada catatan mengenai kerusakan kendaraan tersebut, maka kita dapat mengisi data yang kosong tersebut dengan data tidak. Setelah diisi, maka tidak ada data yang kosong lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nilai yang kosong pada data lainnya. Pada data lainnya, sulit untuk mengasumsikan atau memperkirakan alasan kenapa data tersebut kosong. Misalnya pada data jenis kelamin, data umur, data kode daerah, data premi, data kanal penjualan, dan data lama berlangganan. Jika kita langsung menghapus data yang kosong tersebut, maka sayang sekali datanya karena berjumlah lebih dari 10.000 data. Oleh karena itu, kita akan mengisi nilai yang kosong tersebut dengan data terbanyak atau most frequent. Di sini kita akan memanfaatkan library dari sklearn, yaitu modul simple imputer dengan strategi most frequent atau data terbanyak
dengan mengisi nilai yang kosong tersebut. Dan setelah kita mengisi nilai yang kosong tersebut dengan data terbanyak, sudah tidak ada lagi data yang kosong. Selanjutnya, kita akan menangani data outlier. Di sini seperti yang terlihat pada data premi, yaitu pada 75% atau kuartil 3 dengan selisihnya sangat besar antara data maksimal pada data premi, sehingga kemungkinan terdapat outlier pada data premi. Untuk mengeceknya, di sini kita akan menggunakan box plot. Dan seperti yang terlihat, terdapat data outlier pada data premi, sehingga kita perlu menanganinya. Di sini kita menangani data outlier dengan cara menghapus data outlier tersebut. Untuk menghapus data outlier tersebut, di sini kita menggunakan interquartile range. Yang pertama dilakukan yaitu menghitung jumlah kuartil pertama dari data premi tersebut, lalu jumlah kuartil 3, lalu interquartile range-nya atau EQR, yaitu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Lalu kita menghitung upper-nya, yaitu kuartil 3 ditambah 1,5 dikali EQR. Lalu data lower-nya, yaitu kuartil pertama dikurang 1,5 EQR. Setelah itu kita mengambil data yang lebih dari sama dengan lower dan kurang dari sama dengan upper. Di sini, setelah kita menghapus data outlier, sudah tidak terdapat data outlier, namun masih terdapat data yang dekat dengan upper. Lalu selanjutnya kita akan mengubah data kategorikal menjadi numerik. Di sini, setelah dilihat masih terdapat tipe data yang berupa objek atau kategorikal. Di sini kita akan mengubah data kategorikal tersebut menjadi numerik dengan metode label encoding. Di sini kita akan memanfaatkan library dari Escalern, yaitu label encoder, dan kita akan mengubah data kategorikal menjadi data numerik tersebut. Dan seperti yang terlihat, sudah tidak terdapat data kategorikal lagi dan hanya tersisa data numerik, sehingga kita dapat memproses data-data tersebut. Selanjutnya, kita akan menyeleksi fitur. Di sini, kita akan menggunakan korelasi antar data dengan memanfaatkan heatmap. Dan di sini, kita akan memilih data kendaraan rusak dengan asuransi dan data umur dengan kanal penjualan karena memiliki data nilai korelasi yang besar. Untuk sudah asuransi dengan kendaraan rusak sebesar 0,75 dan untuk data umur dan kanal penjualan sebesar minus 0,53. Karena itu kita akan memilih data-data tersebut. Itu data sudah asuransi, kendaraan rusak, umur, dan kanal penjualan. Dan dalam data trend di sini kita terdapat data label, yaitu pada kolom tertarik. Lalu kita akan memanfaatkan label tersebut untuk menentukan nilai K. Setelah melakukan pre-processing data atau pra-pemrosesan data, kita melakukan clustering. Yang pertama dilakukan yaitu implementasi K-means. Yang pertama, kita melakukan import library terlebih dahulu, yaitu antara lain ada collection, yaitu modul default dig untuk grouping, NumPy untuk perhitungan random, dan warning untuk menghilangkan warning. Dalam implementasi K-means, yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai K. Di sini kita menentukan nilai K default sebesar 2. Selanjutnya, kita mengubah data train tersebut menjadi array agar lebih mudah dihitung. Angka selanjutnya yaitu menentukan nilai centroid
data tersebut dari sebanyak K dari data train tersebut. Sebagai bentuk gambaran, misalnya jika kita memiliki data seperti ini, lalu kita memilih K sebanyak 2, maka kita akan memilih secara acak dari dari titik-titik tersebut. Namun, ada kemungkinan jika data tersebut duplikat atau tidak unik, maka ada kemungkinan terpilihnya titik yang sama seperti ini, yaitu centroid 1 dengan centroid 2 memiliki titik yang sama. Oleh karena itu, kita akan memilih centroid untuk yaitu yang unik saja untuk mengurangi kemungkinan nilai centroid yang sama. Selanjutnya, kita akan menyimpan jumlah fitur dari data tersebut. Fitur tersebut itu seperti ini. Itu sudah asuransi, kendala rusak, umur, dan kanal penjualan. Itu terdapat 4 fitur. Setelah menentukan nilai centroid awal dari data tersebut, kita menentukan centroid yang tepat dengan melakukan iterasi. Untuk menentukan centroid yang tepat, yang pertama dilakukan yaitu menghitung jarak antara nilai data tren tersebut dengan masing-masing centroid. Kemudian menentukan data tersebut lebih dekat dengan centroid yang mana. Sebagai contoh, seperti di sini. Data O2 lebih dekat kepada C1. Data O4 lebih dekat dengan C2, begitu juga seterusnya. Setelah itu, setelah menentukan centroid terdekat dari data tersebut, kita melakukan grouping atau pengelompokan data tersebut ke dalam cluster. Sebagai gambaran, itu seperti ini. Data O2 dengan O1 akan masuk ke kelompok C1, kemudian data O4, O3, O5, dan seterusnya akan masuk C2. Setelah melakukan grouping, kita akan menentukan nilai centroid baru, yaitu dengan cara menghitung nilai rata-rata dari anggota tersebut. Sebagai contoh, kita akan menghitung nilai rata-rata dari anggota ini untuk C2 dan C1 dengan data O1 dengan O2. Setelah dihitung namun ada kemungkinan cluster tidak memiliki anggota karena seperti yang terjadi pada di sini. Data mungkin saja masuk ke hanya salah satu cluster, sehingga cluster satunya akan menjadi kosong. Sehingga kita akan mengganti nilai yang kosong tersebut dengan nilai none atau nilai null. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai centroid yang baru, kita akan mengecek terlebih dahulu nilai centroid yang sekarang apakah sama dengan nilai centroid yang baru. Jika nilainya sama, maka kita dapat menghentikan iterasi tersebut. Lalu, jika berbeda, kita akan mengganti nilai centroid tersebut dengan nilai centroid yang baru. Sebagai gambaran, setelah centroid yang ini, dari sini setelah dihitung, kita akan mendapatkan centroid baru di sini. Terakhir, kita akan mengembalikan nilai centroid. Setelah mengimplementasikan K-means, selanjutnya kita melakukan clustering data. Di sini kita akan menentukan K terlebih dahulu. Karena data train sudah memiliki label, kita akan memanfaatkan tersebut untuk menentukan nilai K. Dan di sini di label hanya terdapat 2 nilai. Sehingga kita akan menggunakan K sama dengan 2. Dan setelah dilakukan K-means, terdapat untuk centroid yang pertama, nilainya adalah 0,4, 0,5, 34, dan 144. Sedangkan untuk centroid yang kedua yaitu 0,2, 0,3,
49, dan 25. Setelah melakukan clustering data train, kita akan melakukan evaluasi clustering untuk menentukan apakah nilai K sudah optimal atau belum. Di sini kita akan menggunakan elbow method. Elbow method itu menentukan kita akan memilih nilai minimal K saat nilai YCSS atau within cluster sum square mulai menurun secara minimal. YCSS ini adalah nilai perhitungan jarak antara data dengan cluster dikuadratkan. Lalu data-data tersebut dijumlahkan. Di sini kita akan mencoba nilai K sama dengan 1 hingga K sama dengan 5. Dan seperti yang terlihat di elbow method ini, selisih antara YCSS untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 2, penurunannya masih besar. Lalu untuk K sama dengan 2 dan seterusnya terjadi penurunan yang minimal atau mulai melandai, sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai K yang tepat yaitu 2. Karena kita sudah memastikan bahwa nilai K yang optimal sama dengan 2, kita selanjutnya memprediksi data tes. Di sini, seperti yang kita lakukan seperti data train, kita memuat data terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan pra-pemrosesan data atau data preprocessing. Di sini, karena tidak terdapat nilai yang kosong, kita dapat melanjutkannya. Dan lalu karena data tes tersebut sama dengan data train, yaitu masih terdapat data kategorikal, sehingga kita mengubah ke numerik terlebih dahulu. Selanjutnya, kita memilih fitur yang sama dengan data train. Selanjutnya, kita akan melakukan prediksi data tes. Untuk prediksi sendiri, yaitu kita pertama menghitung jarak antara data tersebut dengan semua centroid atau cluster. Setelah itu kita menentukan data tersebut berada paling dekat dengan centroid yang mana. Dan kita mendapatkan untuk data tes tersebut untuk cluster 0 itu sebanyak 34839 data, lalu untuk cluster 1 itu 12800 data. Sekian penjelasan mengenai tugas pertama tentang clustering dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.